Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Jonas Christian Tambubolon dalam program Berita Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah fenomena yang kian marak terjadi di kalangan pelajar, yaitu deadline culture, atau kebiasaan menunda pekerjaan hingga mendekati batas waktu pengumpulan. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana para pelajar dan guru memandang fenomena deadline culture ini, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan bersama salah satu narasumber, yaitu seorang siswa yang akan berbagi pandangannya secara langsung. Baik, kepada Muhammad Fadal Putranto, kami persilakan untuk melanjutkan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya, dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada rekan saya. Mohon perkenalkan diri. Saya Alvin Akbar Imansyah dari kelas 11-7. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut kamu apa yang membuat siswa sering mengerjakan tugas mendekati deadline? Oke, kalau menurut aku sendiri salah satu alasan utama kenapa para siswa tuh suka ngerjain tugasnya ditunda-tunda itu tuh karena tugas mereka tuh banyak, nggak cuma satu. Dan mereka juga ada kehidupan lain selain kehidupan sekolah gitu yang mau mereka lakuin. Contohnya kayak mereka tuh pengen main tapi tugas mereka banyak, atau enggak mereka pengen ngerjain tugas yang lainnya tapi ada tugas yang ini juga. Contohnya aja kita ambil contoh tugas seni budaya lah ya. Di antara ribuan tugas lainnya kita ada tugas seni budaya yang dimaksa kita melukis gitu. Itu kan otomatis bikin kita ribet dan bikin kita malas juga buat kerjainnya. Akhirnya kita menunda dan akhirnya kita terpaksa ngerjainnya H-1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Apakah kamu pernah mengalami deadline culture atau ya ngerjain tugas deket-deket deadline? Terus bisa nggak sih kamu ceritain kayak gimana sih contohnya? Oke, deadline culture sendiri tentunya pasti pernah ya dirasain sama kita semua anak SMA. Dan kalau salah satu cerita mungkin bisa ambil aja contohnya pelajaran pas ulangan Histab SKS yang biasa kita lakuin gitu. Kalau kita kan kadang kalau belajar tuh kayak malas-malasan dan H-1 atau malamnya gitu kita baru belajar tuh. Kayak contohnya aja ulangan kimia, tadi malam aku nggak belajar sama sekali dan baru tahu pas pagi tadi malah nggak H-1 lagi tuh. Maka dari itu aku terpaksa kan belajarnya buru-buru dan akhirnya materi yang keserap juga nggak banyak gitu. Paling itu sih kalau buat cerita. Oke. Kita lanjut yang nomor 3 ya. Menurut kamu sih, apa sih dampak yang paling kamu rasain ketika kamu tuh ngerjain tugas di menit-menit terakhir? Oke, kalau dampak tentunya stres, tertekan yang pertama. Itu kalau kita ngerjain deadline terakhir tuh kayak aduh harus cepet-cepet nih, aduh gimana nih keburu gurunya datang nih, cemas kita. Terus yang kedua, hasilnya nggak maksimal, kita jadi nggak puas sama hasilnya dan kita juga keburu-buru ngerjainnya, jadi kita nggak perlu ekspektasi berlebih lah dari situ. Terus juga yang ketiga, kita kayak ngerasa kecewa gitu sama diri kita sendiri, kenapa nggak ngerjain dari dulu, kenapa nggak direncanain dan lain sebagainya. Oke. Untuk pertanyaan nomor 4, menurut kamu nih ya, apakah kegiatan sekolah yang padat berpengaruh pada kebiasaan ini? Iya tentunya seperti alasan yang aku sampaikan pada pertanyaan pertama tadi, kegiatan sekolah yang padat tuh bikin anak-anak jadi kayak kesulitan buat ngatur waktu dan bikin mereka bingung juga buat nyesuaiin jadwal-jadwal mereka mau ngerjain tugas atau mau ngelakuin kegiatan lainnya dulu, dan itu tuh bikin mereka juga jadi malas, akhirnya mereka nunda dan akhirnya adalah deadline culture ini. Ini yang terakhir nih ya, apa solusi atau cara yang menurut kamu efektif untuk menghindari kebiasaan menunda tugas? Oke, buat solusi yang efektif mungkin pertama-tama tentunya bikin perencanaan ya seperti normalnya orang-orang bikin jadwal gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi bikin deadline, kita bikin deadline sendiri. Jadi deadline-nya tuh jangan pas H-1 supaya ketika kita ngerjain tugasnya kita tuh agak tenang gitu, lebih sesuai dengan ekspektasi kita. Contohnya aja bikin deadline H-3 sebelum tugasnya emang dikumpulin gitu, supaya ketika kita udah selesai dan kita ngeliat teman-teman kita ngerjain, ketika kita dapat inspirasi baru bisa kita perbaikin gitu, bisa kita tambahin lagi semisal emang butuh updatean lagi. Dan kalaupun selain jadwal mungkin kita juga bisa koordinasi sama teman-teman kita, kerjasama gitu buat ngerjain tugasnya bareng-bareng supaya bisa kayak bagi tugas dan jadi lebih gampang lah ngerjainnya. Oke, segitu aja yang bakal aku tanyain dari tadi. Oke, terima kasih banyak ya Alvino. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan Faisal ya. Ya, betul. Boleh deh memperkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Faisal dari kelas 11-4. Oke, jadi di sini aku bakal mengajukan beberapa pertanyaan tentang siswa-siswa yang mendekati deadline tugasnya. Jadi ngerjainnya tuh mendekati deadline. Oke, jadi aku bakal kasih 5 pertanyaan ya. Jadi nomor 1 itu, jadi menurut kamu nih ya, apa yang membuat siswa sering mengerjakan tugas mendekati deadline? Kalau menurut aku, siswa itu mengerjakan tugas dekat deadline
Karena pertama biasanya dia tuh malas. Ya betul. Dan kedua menurut aku dia tuh lagi banyak kegiatan, jadi dia tuh agak kesusahan membagi waktunya, jadi tugas yang ditugasi oleh guru itu gak kekerjain gitu, jadi baru deket deadline baru kekerjain. Oke. Kita lanjut nomor 2 ya. Nih, apakah kamu tuh pribadi tuh pernah nggak sih mengalami deadline culture? Bisa nggak ceritain cerita kamu? Aku pernah ngerasain ini dan ngelakuin gitu. Jadi waktu beberapa hari yang lalu, waktu ada tugas B-Indo, ditugasin dari Bu Rani buat ngerjain tugas kayak LKPD gitu. Nah itu tuh aku baru ngerjain tuh hamin berapa jam lah. Soalnya di hari-hari sebelumnya emang padat banget gitu kegiatan aku. Dan aku belum nggak ngebagi waktu dengan baik. Jadi si tugasnya itu aku kerjain deket-deket sama deadline-nya gitu. Oke. Kita lanjut nomor 3 ya. Nih, apa sih dampak yang paling kamu rasain ketika ngerjain tugas di menit-menit akhir atau ngerjain tugas tuh deket banget lah, mepet banget sama jadwalnya? Aku ngerasa terburu-buru dan nggak tenang. Jadi tugasnya juga nggak optimal sih sebenarnya, karena ya itu tadi terburu-buru sama waktu gitu. Oke. Nomor 4 nih ya. Menurut kamu nih, apakah kegiatan sekolah yang padat berpengaruh pada kebiasaan ini? Ya sih, ngaruh buat ke beberapa siswa. Tapi kalau siswa tersebut punya manajemen waktu yang baik, pasti gak akan terjadi Tuh. kejadian kayak Deadline culture iya ini. deadline culture ini culture ini. Oke. Iya. Soal yang terakhir, pertanyaan yang terakhir ya. Menurut kamu apa sih solusi biar siswa-siswa tuh nggak ngerjain tugas mendekati waktu atau deadline-nya? Gimana nih? Kalau menurut aku siswa-siswa tuh harus bisa menentuin skala prioritas masing-masing. Jadi kayak tugasnya ini misalnya H-1 nih harus sudah selesai. Nah, lebih dahulukan dulu sih tugasnya. Dan kalau bisa jangan banyak scrolling dan main game, karena itu ngehambat banget buat progres tugas-tugas gitu. Ya, betul banget. Ya. Oke, segitu aja sih yang aku bakal tanyain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya. Perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Hafiz Rahman Hakim dari kelas 11 ini. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dari nomor 1. Nah, menurut kamu nih, apa yang membuat siswa tuh sering ngerjain tugasnya tuh ngedekatin deadline? Kalau menurut aku sih kayak ada kebiasaan menunda-nunda, terus ya sibuk sih, kan sebagai siswa 3 juga banyak kegiatannya juga, kayak ada tugas, ada ulangan, ada perform dan lain-lain Ya. gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah kamu pribadi pernah ngalamin nggak deadline culture? Terus bisa ceritain nggak contohnya kayak gimana? Kalau deadline culture ya sering sih di 3, terutama ke tugas-tugas yang emang udah ada jadwalnya gitu. Jadwalnya misalnya besok jam 6 dikumpulin, ya berarti aku ngumpulinnya ya sekitaran setengah 6 sampai jam 6 gitu. Terus ya banyak sih, pokoknya kalau udah ada tugas yang ada deadline-nya misalnya, itu biasanya saya ngumpulinnya 5 menit atau 15 menit sebelum deadline. Oke. Nah, apa dampak yang paling kamu rasain nih ketika lagi ngerjain tugas di menit-menit akhir? Nah, biasanya di menit-menit akhir pas deadline itu rasa otaknya lebih fresh ya, tapi ada hal yang negatifnya juga, kayak ada tekanan dari kitanya sendiri gitu, tekanan mentalnya. Saya harus benar ada dekat waktunya, kalau misalnya nggak kesabit kayak gimana ya sih. Oke, terus kalau menurut kamu apakah kegiatan sekolah yang padat tuh berpengaruh pada kebiasaan ini? Sepertinya sih berpengaruh ya, soalnya ya karena sibuknya kegiatan di SMA 3 juga, itu yang membuat ya jadwalnya jadi harus, misalnya besok ada kegiatan ini, kita harus berubah jadwal buat besok gitu. Ada ya harus ada penyesuaian aja jadwalnya. Oke. Nah, solusi atau cara yang menurut kamu nih efektif buat menghindarin kebiasaan nunda-nunda tugas? Yang pertama dari saya sih lebih
ngejadwalin lagi sih, kayak misalnya besok ada tugas yang datanya masih panjang gitu, terus besok juga ada waktu kosong nih, udah diselipin aja itu buat ngerjain tugas. Terus caranya lagi aku sih seringnya sih kayak gitu sih, kayak nyiapin buat besok tuh bakal ngerjain apa aja dan jadwalnya gitu sih. Oke. Lebih tertata, buat lebih rapi lagi lah, lebih tertata. Oke, baik. Mungkin sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama siapa? Nama saya Riyad. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada rekan saya ini. Oke, yang pertama, kalau menurut kamu nih, apa yang ngebuat siswa tuh sering ngerjain tugasnya tuh deket deadline? Jadi gini nih, kalau menurut pendapat saya, siswa itu pasti punya rasa kayak rasa males. Terus juga kan mereka juga pasti waktunya pasti padat juga. Iya. Mereka tuh apa ya? Ini tuh datang dari diri sendiri gitu. Ya. Jadi kalau mereka males, pasti mereka nunda-nunda. Oke. Terus kalau menurut kamu pribadi, kalau kamu tuh pernah ngalamin nggak kayak deadline culture gitu? Terus bisa ceritain nggak contohnya kayak gimana? Pernah dan culture waktu SMP lumayan sering, soalnya kan waktu itu SMP tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu disiplinnya mungkin kurang ya, tapi di sisi lain deadline culture itu membuat ruang zona aman di awal, tapi di akhir itu malah makin apa ya, seperti tergesa-gesa, jadi kita tuh seperti ribet gitu. Oke. Terus apa sih dampak yang paling kamu rasain gitu ketika ngerjain tugas di menit-menit akhir? Kalau di menit akhir, yang pertama panik udah pasti, yang kedua juga kalau cek and rechecknya pasti ribet banget, takut salah juga. Misalkan dikumpulin takut salah juga, udah mah telat di ujung deadline, pasti gurunya juga pasti ngerasa nggak nyaman, ini kenapa nih siswa ngirimnya di akhir-akhir gitu. Terus kalau menurut kamu sendiri nih, apakah kegiatan sekolah yang padat itu berpengaruh gitu pada kepada kebiasaan ini? Sebenarnya berpengaruh, tetapi tergantung orang itu sendiri. Kalau dia bisa bagi waktu, dia bisa nggak ada culture deadline yang kayak gitu ya. Terus apa solusi atau cara yang menurut kamu efektif buat menghindarin kebiasaan menunda tugas? Yang pertama tentu membagi waktu. Kita harus bagi-bagi waktu, posisinya gimana. Misalkan tugas hari Selasa nih, kita waktu hari Sabtunya, waktu libur sekolah langsung kerjain, biar nggak numpuk. Soalnya kalau numpuk juga nyiptain deadline culture ini. Oke. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raitu Firdaus Markom dan hari ini saya akan mewawancarai salah satu murid SMA 3 mengenai deadline culture. Saya Rizky dari kelas 11B. Dan saya langsung aja yang pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut kamu apa yang buat siswa sering mengerjakan tugas mendekati deadline? Sebetulnya kalau menurut saya di sini banyak siswa yang kurang sadar akan tugasnya itu tersendiri, di mana mereka sering mengabaikan tugas-tugas yang harusnya mereka kerjakan, namun mereka malah justru memilih kegiatan yang lain. Oke. Dan selanjutnya, apakah kamu pribadi pernah mengalami deadline culture? Bisa ceritakan contohnya? Pernah sih. Contohnya kayak karena saya pada saat itu tuh minggu-minggunya ulangan, namun ada beberapa juga tugas yang memang harus saya kerjakan. Itu di situ agak bingung sih, karena antara harus belajar untuk ulangan atau saya harus ngerjain si tugas itu. Jadi pada akhirnya saya prioritasin ulangan dulu, dan pada akhirnya saya ngerjain tugas yang seharusnya ditugaskan hari esoknya. Pada saat itu saya baru ngerjain malamnya. Jadi itu salah satu pengalaman saya sih. Jadi dari situ apa dampak yang kamu paling rasakan dari mengerjakan tugas di menit-menit terakhir? Yang pertama sih tentunya terburu-buru. Terus yang kedua kurang maksimal. Nah, karena terburu-buru ini, jadi beberapa tugas itu yang dikerjakan tentunya kurang maksimal. Dimana mungkin kita bakal mikir, udah yang penting ngerjain dulu aja. Kita nggak tahu hasilnya akan kayak gimana. Nah, tentunya kalau misalkan kita antisipasi sebelum itu pasti bakal maksimal gitu guys, untuk nilai yang bagus ini. Oke,
Oke, selanjutnya menurutmu apakah kegiatan sekolah yang padat berpengaruh pada kebiasaan ini? Sebetulnya bisa berpengaruh, bisa juga tidak. Dimana karena itu tergantung kesadaran dari siswa sendiri. Dimana kalau misalkan memang tugas kegiatan dari sekolah itu padat, tentunya harus siswa itu harus beradaptasi akan hal tersebut. Dimana dia tentunya harus menentukan skala baik prioritas yang bakal dia kerjakan. Oke, dan untuk pertanyaan terakhir, apa solusi atau cara yang menurutmu efektif untuk menghindari kebiasaan menunda tugas ini? Itu sih yang tadi saya sebutin di awal, dimana siswa tuh sebenarnya harus bikin kayak tergantung pada time management, dimana bikinlah setidaknya list tugas yang akan dia kerjakan terlebih dahulu dan kegiatan dari non akademik yang akan dia lakukan gitu. Jadi tidak akan ada yang namanya deadline clustering tentunya, dimana si siswa itu bisa memanage si waktunya dengan baik agar si yang tadinya itu dia ngerjain tugas dari yang mepet-mepet, tentunya dia bakal ngerjain tugasnya lebih awal dan tentunya hasilnya juga lebih maksimal yang mendukung si nilai siswa itu jadi lebih baik. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban baiknya Rizky, dan itu saja dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranadipta Talagazi, biasa dipanggil Dipta. Mohon izin, boleh ibu-ibu memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Adinda Nadia, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Oke, perkenalkan, nama saya Eva Junia Putri dari Pendidikan Sosiologi. Perkenalkan, saya Silvi Widiarti dari Pendidikan Kewarganegaraan. Dipta izin melampirkan pertanyaan pertama ya Bu. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimana menurut Ibu melihat fenomena deadline culture di kalangan siswa akhir-akhir ini? Boleh gak kita gini-gini? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana menurut Ibu melihat fenomena deadline culture di kalangan siswa akhir-akhir ini? Fenomena ya. Kalau fenomena tentang deadline culture sebenarnya bukan siswa aja ya. Kita juga mungkin ya yang sebagai mahasiswa kita juga kayak suka nunda-nunda buat tugas kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin kalau kita nunda-nunda tugas itu karena emang ada alasannya ya. Kayak misalnya emang banyak pekerjaan atau kayak gimana. Tapi emang si ngejar tugas deadline ini tuh sangat negatif ya. Karena kalaupun dikejar, meskipun kekejar itu tuh bisa ngebuat kita stres kayak gitu. Karena otak kita juga perlu istirahat kayak gitu. Jadi kalau misalnya dilihat fenomena sebenarnya kalau bisa dikurang-kurangin sih, soalnya itu benar-benar negatif menurut aku. Kalau misalnya kalian ada waktu luang mending dicicil aja kayak gitu. Mungkin dari yang lain gimana? Nadine dulu. Kamu dulu deh. Oke. Sependapat sama Ibu Eva ya, kita sebagai mahasiswa juga kan tugasnya bukan cuman 1-2 tapi banyak juga. Kita Ibu sendiri selalu mengusahakan untuk nyicil, cuman ternyata nggak bisa juga. Tetap aja ada kerjaan lain, ada hal lain. Termasuk kalian juga mungkin siswa kan berapa pelajaran? 14 mata pelajaran ya kalau nggak salah. Nah, dan semuanya pasti ada tugas. Nah itu sih yang bikin fenomena deadline ini, karena kan tugasnya bukan cuma satu aja ya. Kita juga sebagai guru memandangnya kayak gimana ya, menoleransi, mewajarkan juga gitu. Makanya rata-rata tugas ibu yang ibu kasih ke siswa itu waktunya semingguan. Nah di situ kalau semisal ada ada keterlambatan mengumpulkan, harus jelas dulu alasannya, dikumpulkan dulu progresnya, baru di waktu yang sudah ditentukan dikumpulkan gitu. Sebenarnya untuk deadline culture ini nggak bisa benar-benar dihindari ya, cuman bisa diminimalisir dengan cara dicicil gitu, dari mulai pengerjaannya di awal gitu. Harusnya ya, kalau menurut teori, kalau prakteknya kan ada susah untuk diterapkan juga. Teori. Terus pertanyaan kedua, menurut Ibu faktor apa sih yang paling berpengaruh dalam membuat siswa menunda pengerjaan tugas?
Sebenarnya kalau faktor tadi juga udah sebutin ya, kayak misalnya menumpuk dari tugas yang lain atau enggak emang kayak karena dikasih tenggatnya panjang, kalian pasti kayak ya udah masih ada 6 hari lagi, udah masih ada 5 hari lagi, pasti kayak gitu. Karena ibu juga pernah jadi siswa ya, jadi kayak pasti kayak ngelihat waktu yang lama tuh, ya udah kita leha-leha, padahal pas kita kerjain emang kenapa si guru itu ngasih waktu 7 hari nih untuk 1 minggu, karena emang ternyata si tugasnya berat kayak gitu, tapi kita tuh cuma ngeliat ini mah gampang sehari beres kayak gitu. Mungkin faktornya emang menyepelekan sama kayak ya udah waktunya panjang kayak gitu, dan tugas numpuk itu biasanya faktor yang paling sering tuh tugas numpuk kayak gitu, dan mengejar deadline yang lain dulu kayak gitu biasanya. Iya gitu, karena memang hampir semua tugas waktunya seminggu. Terus tingkat kesulitannya juga mungkin tingkat sama sulit gitu. Jadi nganggapnya masih banyak waktu. Oh iya, ini mah gampang lah, ini mah masih semingguan lagi. Jadi ditunda-tunda. Belum lagi kalian kan mungkin ada yang ikut ekskul, yang enggak, belum lagi acara keluarga, acara lomba ini itu segala macam. Pasti kan kesibukannya bukan hanya di akademis tapi di non akademis juga. Nah, mungkin itu sih. Ya gitu kalau dari sudut pandang kita sebagai seorang guru yang memandang siswa gitu, salah satu faktor-faktor yang menyebabkan mereka jadi menunda tugas gitu. Gimana tanggapannya? Apa pertanyaannya? Apa faktor yang menyebabkan? Menurut Ibu, faktor apa sih yang paling berpengaruh dalam membuat siswa menunda pengerjaan tugas? Oke, kalau menurut saya sendiri ya, faktor siswa menunda pekerjaan tugas itu mungkin karena bisa jadi karena kecapean, atau mungkin juga karena sekarang kan banyak bisa ke distract gitu ya, kayak main game atau kayak males atau nggak scroll media sosial, TikTok kayak gitu. Terus juga ditambah kayak dengan tugas yang banyak tuh buat mereka kayak burn out itu, jadi kayak malas untuk buka lagi gitu. Jadi kayak ya udah nanti aja gitu, ditunda-tunda kayak gitu. Oke. Kalau menurut kamu kenapa sebagai siswa? Iya, kan ini dari sudut Yang pertama tadi terlalu menggampangkan lah. Jadi nunda terus, akhirnya dikerjain sebelum deadline tersebut juga gitu.